Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi teman-teman yang dan Jawa sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pagi ini dengan lancar. Teman-teman yang saya hormati, pada hari ini akan diberikan paparan literasi digital yang akan dipaparkan oleh Bapak Putranto Karisma Adi. Mengenai literasi, kita sudah kenal dan kita lakukan sudah beberapa tahun ke sini. Dan bagaimanakah literasi digital? Baik, mari kita ikuti pemaparan dari Pak Adi. Kepada Pak Adi, waktu kami berikan. Terima kasih Ibu atas waktunya, kepada moderator maupun kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin di sini nanti akan saya bantu memaparkan tentang. Maaf, kurang jelas, Mas. Ya, udah jelas Bapak Ibu semua? Maya. Ya. Di sini nanti akan saya bantu memaparkan literasi digital, yang dimana pembelajaran itu sangat penting sekali pada zaman pandemi ini. Tapi sebelum kita mulai pemaparannya, kita untuk menyemangati pada pagi ini, saya minta untuk ice breaking terlebih dahulu ya Bu, Bapak Ibu, yang akan dipimpin oleh Ibu Haja. Untuk Ibu Haja, silahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, biar kita tetap semangat ya mengikuti paparan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Adi. Silakan semuanya berdiri. Bapak Ibu, kalau saya bilang nanti Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Tolong dijawab. Alhamdulillah, saya sehat, saya semangat. Yes. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Ya. Gini, maaf saya ulang. Saya alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya semangat. Yes. Saya sehat, saya kuat, saya semangat. Yes. Ya. Yes. Bapak Ibu ya, kita mulai. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya sehat, saya kuat, saya semangat. Yes. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Adi untuk memulai diskusi pagi ini. Ya, terima kasih Ibu Haja Yeni yang telah memberikan ice breaking pada pagi ini, sehingga kita semua akan selalu semangat, ya, akan selalu bergembira di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, ya, kebahagiaan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin tersebut adalah salah satu penyemangat yang diberikan oleh teman kita sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Nah, kita pada pagi ini mulai pembelajaran materi literasi digital. Sebelumnya akan saya mencoba menampilkan presentasi tentang literasi digital. Ya. Bapak Ibu sudah tampil di layar tentang literasi digital? Sudah Pak, sudah. Ya.
di sini pada hari ini, pada pagi ini yang cukup cerah sekali. Alhamdulillah kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam dunia maya dengan hati kita selalu semangat untuk melakukan pembelajaran sehingga nanti kedepannya menjadi hidup yang lebih baik lagi. Nah, di sini yang akan kita angkat yaitu tentang literasi digital, ya. Di mana literasi itu sangat penting sekali bagi seluruh umat manusia yang harus dilakukan setiap harinya untuk selalu mengingat ya, waktu yang lalu maupun masa depan. Literasi itu adalah sebuah pembacaan ya, sebuah yang harus selalu kita pahami, yang harus kita lalui, yang harus kita tambahkan di dalam kosakatanya. Nah, mungkin digital yaitu adalah berupa tentang teknologi ya. Nah, teknologi itu suatu perkembangan zaman yang selalu maju dan maju sehingga kita tidak boleh ketinggalan dan kita harus selalu melek selalu ya di dalam perkembangan teknologi ya. Sehingga yang sebelumnya kita membaca itu bisa dilalui oleh buku ya, oleh majalah maupun oleh koran. Nah, sekarang maupun kedepannya kita membaca tidak hanya melalui buku ya, kita bisa membacanya melalui gadget ya, melalui handphone ya, melalui internet maupun melalui laptop dan lainnya ya. Di sini kita akan lanjut lagi ya. Sebelum kita lebih lanjut, saya akan mencoba menyebutkan atau memaparkan apa sih yang akan kita dapatkan atau tujuannya yang kita dapatkan untuk melakukan pembelajaran di dalam literasi digital ini ya. Tujuan dari literasi digital ini adalah ya peserta ataupun peserta didik nantinya ya dapat pertama merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Kedua, dapat mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Dan ketiga, dapat menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak ya. Nah, di sini produk platform teknologi sekolah penggerak ada apa aja ya? Sudah banyak sekali ya sekarang ini platform-platform teknologi sekolah penggerak ya. Pertama ya ada namanya platform ya, Ruang Guru ya. Nah, terus ada platform digital namanya Ruang Belajar ya. Nah, terus platform-platform mungkin itu teknologi-teknologi yang dikeluarkan oleh e-commerce ya yang lain atau keluar ya. Di sekolah apakah bisa kita menggunakan platform teknologi sekolah penggerak atau buatan sendiri? Bisa ya, kita bisa membuatnya ya. Seperti contoh ya salah satu SMP negeri di Kota Bekasi ya yang sudah mempunyai platform teknologi sekolah penggerak ya, yaitu aplikasi SMP Negeri 17 Kota Bekasi ya. Di mana platform tersebut, aplikasinya tersebut sudah ada di Play Store ya. Sehingga nanti anak-anak sekolah maupun guru maupun staf bisa mendownloadnya di Play Store sehingga bisa menggunakan aplikasi tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya bisa sebagai sarana literasi digital, sebagai sarana bacaan, sarana mencari informasi, sarana mendapatkan informasi secara up to date ya, yang dapat diambil atau yang dapat ditempuh hanya melalui satu gadget ya. Di mana-mana kita dapat ya mendapatkan informasi tersebut hanya melalui gadget ya. Tinggal buka platform tersebut, kita semua dapat informasinya. Entah itu sebagai
nilai siswa, ya, absensi siswa, maupun kemarin terakhir yang sudah dilalui oleh siswa maupun guru, yaitu adalah rapot kenaikan kelas, ya. Semua itu bisa didapatkan hanya satu platform, ya, sehingga kita dengan mudah tidak perlu lagi, ya, para peserta didik maupun orang tua datang berboyong-boyong ke sekolah, ya. Apalagi pada saat pandemi sekarang ini, ya. Untuk tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, ya, sehingga para sekolah maupun stakeholder pendidikan seharusnya bisa mengeluarkan platform-platform teknologi sekolah penggerak pada sekolah yang masing-masing, ya, sehingga siswanya maupun orang tuanya tidak perlu datang lagi ke sekolah, ya. Nah, mereka cukup mendownload di Play Store menggunakan aplikasi teknologi tersebut, contohnya seperti aplikasi SMP Negeri 17, mereka bisa mendapatkan segala informasi yang mereka butuhkan. Seperti halnya tadi absensinya, ya, anak-anak, ya, putra-putrinya, apakah absensinya itu penuh dengan baik, hadir selama pembelajaran apa tidak, ya. Kita masuk ke dalam agenda. Di dalam agenda ada namanya elaborasi materi. Elaborasi materi yaitu pertama, pembahasan refleksi mandiri. Kedua, presentasi interaktif produk-produk platform teknologi sekolah penggerak, ya. Contohnya apa platform teknologi sekolah penggerak, ya? Salah satunya, ya, yang kita punyai, ya, contohnya berada di dalam sekolah-sekolah, ya. Ada namanya aplikasi SMP Negeri 17 Kota Bekasi, ya, yang sudah terdapat di dalam Play Store, ya. Sehingga Bapak Ibu peserta didik maupun orang tua murid, ya, bisa menggunakan platform teknologi sekolah penggerak tersebut dengan mudah, ya. Cukup download, cukup diunduh, lalu diinstal, lalu login, Bapak Ibu bisa mendapatkan segala informasi yang diperlukan. Informasi apa contohnya? Pertama, informasi tentang sekolah, ya. Informasi tentang sekolah, contohnya agenda sekolah, ya, maupun aktivitas putra putri Bapak Ibu yang berada di sekolah, ya. Terus kedua, ada informasi tentang absensi sekolah. Terus ketiga, ada informasi tentang pembagian rapot, ya. Segala nilai-nilai bisa Bapak Ibu peroleh di dalam platform teknologi sekolah penggerak tersebut. Contohnya SMP Negeri 17 Bekasi yang ada di Play Store. Lalu agenda yang kedua ada namanya koneksi antar materi, ya. Apa itu koneksi antar materi? Pertama ada namanya menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital untuk memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak, ya. Di dalam membuat tersebut diperlukan adanya penyusunan rencana, ya. Nah, rencana untuk meningkatkan literasi digital, ya, untuk memanfaatkan produk-produk teknologi sekolah penggerak, ya. Kita lanjut, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya kesepakatan bersama, ya. Untuk meningkatkan tujuan literasi digital, pertama-tama yang kita lakukan yaitu adanya kesepakatan bersama, ya. Apa? Ya, kesepakatan pertama adanya saling menghargai sesama peserta dan fasilitator. Kedua, satu berbicara, semua mendengarkan.
Ketika pemateri ataupun moderator berbicara, maka peserta wajib mendengarkannya dengan baik. Ketiga, kesepakatan bersama di dalam tepat waktu hadirnya, tepat waktu di dalam istirahatnya, dan tepat waktu di dalam akhir pembicaraan pada materi tersebut ya. Keempat, kesepakatan bersama di dalam berpartisipasi aktif ya. Maksudnya apa berpartisipasi aktif? Semua peserta diwajibkan untuk aktif ya mengikuti kegiatan pemateri ya. Ketika pemateri melakukan tanya jawab atau melemparkan tanya jawab, maka peserta diwajibkan untuk aktif menjawabnya dengan baik ya. Terus kesepakatan bersama di dalam fokus pada sesi belajar ya. Bukan hanya pemateri saja yang fokus menyampaikan materinya, tetapi peserta juga fokus untuk memperhatikan, mampukan ataupun mendengarkannya dengan baik ya. Kita lanjut. Nah, di dalam tujuannya yaitu ada namanya elaborasi pemahaman. Apa itu elaborasi pemahaman? Kita lanjut ya. Di dalam elaborasi pemahaman ya, ada teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan. Contohnya apa sih teknologi yang sudah saya kuasai? Salah satunya yaitu teknologi pada aplikasi Google ya. Aplikasi Google tersebut banyak sekali platform-platformnya Bapak Ibu ya yang berada di dalam Google. Salah satunya ada Google Form, ada Google Doc ya, ada Google Drive ya. Google salah satunya Google Drive fungsinya untuk menyimpan data ya Bapak Ibu, menyimpan data foto, menyimpan data Word ya atau Excel yang Bapak Ibu kerjakan di sebuah gadget bisa disimpan dengan baik di dalam Google Drive tersebut. Tujuannya apa? Agar lebih tertata rapi, kedua lebih aman, ketiga dan lebih efisien ya. Tidak perlu lagi ya tempat-tempat sarana-sarana yang Bapak Ibu bisa disimpan di rumah ataupun di sekolah ya. Kalau perangkat tersebut rusak, contohnya seperti hard disk, seperti flash disk, atau zaman dulu kita pernah sekolah ada namanya disket atau CD drive ya. Di situ apabila CD-nya telah tergores atau disketnya telah rusak, maka data tersebut juga rusak, tidak bisa dipanggil kembali oleh kita ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Makanya zaman sekarang sudah cukup maju sekali perkembangan zamannya, sehingga salah satu perusahaan teknologi besar yang bernama Google mengeluarkan aplikasi ya atau platform teknologi yang bernama Google Drive. Tujuannya untuk menyimpan data, file, foto, yang lainnya sehingga lebih rapi, aman, dan terkoneksi dengan internet dengan baik. Kapanpun Bapak Ibu membutuhkannya, tinggal buka Google Drive Bapak Ibu, tinggal dibuka filenya sehingga bisa ada kembali di dalam Google Drive tersebut dengan baik ya. Kedua, sejauh mana kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan ya. Sejauh mana ya kesiapan Anda ya. Bapak Ibu semuanya mau tidak mau harus mempersiapkan diri ya, apalagi di dalam dunia pendidikan ya, untuk memajukan prestasi putra-putri didik kita. Tentunya kita juga harus mempersiapkan diri dulu ya sebelum terjun di dalam peserta didik ya.
sebelum mengajarkannya dengan baik ya. Sehingga perkembangan teknologi kita cukup baik juga ya. Baik itu menggunakan aplikasi maupun menggunakan platform-platform teknologi yang lainnya. Contohnya tadi ya ada namanya GCR atau Google Classroom ya. Segala kegiatan pembelajaran, segala informasi pembelajaran, segala tugas-tugas pembelajaran kita masukkan di dalam Google Classroom. Tujuannya apa? Agar pembelajarannya lebih rapi, lebih terekam datanya, lebih tertata dengan rapi, sehingga putra-putri didik kita itu dengan mudah menjumpai pelajarannya itu di dalam satu tempat ya, di dalam satu wadah, baik itu absensi, baik itu tugas, baik itu materi, semuanya ada di dalam satu tempat ya, yang namanya aplikasi Google Classroom ya. Nah, di situ anak-anak peserta didik kita bisa menerimanya dengan baik, dengan tujuan pembelajarannya, dengan tujuan penilaiannya bisa didapatkannya dengan maksimal ya Bapak Ibu ya. Nah, ketiga, apa yang bisa Anda lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan ya. Yang bisa Bapak Ibu lakukan yaitu bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK dalam pendidikan, yaitu tadi contohnya ya Bapak Ibu ya, bisa memanfaatkan Google Classroom, bisa memanfaatkan Google Drive, bisa memanfaatkan Google Form, atau bisa memanfaatkan Google Dokumen ya. Ketika Bapak Ibu sedang meeting atau melakukan pembelajaran dengan putra-putri peserta didiknya, bisa membuka Google Dokumen sehingga semua peserta didiknya bisa secara interaktif mengetik di dalam tersebut ya, bisa memasukkan sarannya, bisa memasukkan jawabannya di dalam aplikasi Google Doc, sehingga semuanya bisa berperan aktif dengan baik ya. Nah, mungkin itu di dalam elaborasi pemahamannya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya pengenalan platform teknologi sekolah penggerak ya. Apa yang ada di dalam platform teknologi sekolah penggerak? Kita buka ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada namanya ekosistem platform teknologi untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, ada sebuah nama platform sumber daya sekolah. Contohnya apa platform sumber daya sekolah? Yaitu ada namanya Siplah dan Alkas ya, Bapak Ibu ya. Tujuannya apa? Tentunya untuk mengurus administrasi ya, sumber daya sekolah dengan baik ya Bapak Ibu ya. Kedua, ada namanya profil dan rapot pendidikan. Contohnya apa? Ada Google ya, ada belajar.id, ada G Suite, ada Chromebook ya. Sehingga profil dan rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu dapat berjalan dengan baik ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada namanya platform guru ya. Nah, di sini ada platform guru karir yang pertama ya Bapak Ibu. Contohnya apa? Guru karir maupun guru belajar ya. Terus selanjutnya ada namanya platform guru. Contohnya ada guru mengajar ya Bapak Ibu ya. Nah, semua itu dapat terintegrasi dengan baik untuk mendukung ya sumber daya sekolah ya, lebih tertata administrasinya, terus karakter gurunya itu lebih siap ya, lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya tujuannya agar pembelajaran lebih relevan ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Mari kita kenali produk. Nah, produknya apa? Tentu produk-produk tentang digitalisasi ya Bapak Ibu ya. Pembacaan atau literasi digital ya.
Di sini platform sumber daya sekolahnya atau bisa disebut dengan SDS ya Bapak Ibu. Nah, di sini apakah platform teknologi sumber daya sekolah? Ya, platform teknologi sumber daya sekolah adalah sistem informasi elektronik yang berfokus untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisiensi dan akuntabel ya. Nah, schedule-nya apa aja yang di dalam sumber daya sekolah tersebut? Tentu yang pertama ada namanya kepala sekolah, kedua ada namanya bendahara, dan ketiga ada namanya mitra marketplace ya. Tujuannya, manfaatnya apa sih platform teknologi sumber daya sekolah? Mungkin tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah agar dapat memberikan ruang lebih dan dampak positif kepada peningkatan kualitas SDM dan kegiatan pembelajaran. Ya, prosesnya yang bisa dilalui agar sumber daya sekolah tersebut dapat baik, pertama yaitu adanya perencanaan ya. Harus ada penyusunan perencanaan, terus yang kedua di dalam proses pembelanjaan ya. Proses pembelanjaannya itu melalui sebuah sistem. Ya, contohnya ada namanya Siplah ya Bapak Ibu ya. Sekolah sekarang belanja itu tidak bisa langsung ke dalam toko ya, tidak bisa langsung belanja ke pasar, tetapi harus melalui sistem aplikasi yang namanya Cipla ya. Lalu setelah belanja di dalam sistem aplikasi, maka sekolah wajib melaporkannya ya. Wajib melaporkannya, ada aplikasinya juga, mungkin sebuah sistem ada namanya Arkas ya Bapak Ibu. Nah, sehingga skalabilitas dan integritas data Sipla, integrasi proses end-to-end pada suatu sumber daya sekolah dapat terencana dengan baik, dapat belanja dengan baik, lalu dapat melaporkannya juga dengan baik, sehingga segala sesuatunya itu terekam di dalam sebuah teknologi. Apabila nanti ke depannya ada pemeriksaan oleh negara, ada pemeriksaan oleh suatu lembaga, sekolah tersebut tidak perlu cemas ya, tidak perlu capek-capek lagi memikirkannya, cukup buka di dalam aplikasi Sipla ataupun Arkas, sekolah tersebut bisa melaporkannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini apa yang berbeda di Sipla dan Arkas pada platform teknologi sumber daya sekolah? Kita contohnya Bapak Ibu ya, ini hanya sebuah ilustrasi sebelum dan sesudah. Sebelumnya Siplah itu kurir toko itu tidak ada di ETA ya, kurir tokonya itu mengirim ya Bapak Ibu. Nah, sesudahnya itu pada zaman sekarang itu kedepannya itu Siplah ya minta pengirimannya itu melalui ekspedisi ya Bapak Ibu ya, melalui ETA ya, atau dengan ongkos kirim ya, sesuai perjanjian di situ ya, baik itu dengan ongkir atau ongkos kirim ataupun bebas ongkos kirim ya. Terus kedua, dalam Supra yang sebelumnya itu pembayaran manual ya, terus harus ke bank ya, pembayaran manual. Nah, kedepannya atau sesudahnya sekarang itu mitra pembayaran dilakukan sesuai dengan virtual account, administrasi atau transfer ya Bapak Ibu ya. Jadi pembayarannya itu harus punya akun dulu ya, agar lebih terdata dan lebih rapi lagi sehingga mudah melakukan pembayaran ya Bapak Ibu. Terus di dalam Arkas atau Markas ya sebelumnya perencanaan dan pelaporan belum terintegrasi dengan pembelanjaan pada Ciplah ya Bapak Ibu. Nah, sesudahnya Arkas atau Markas, perencanaan dan pelaporan pada Arkas atau Markas dapat terintegrasi dengan pembelanjaan pada Ciplah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, di sini
yang akan dipaparkan yaitu kapan sih platform teknologi sumber daya sekolah mulai dapat digunakan ya. Nih, pengguna utama mampu menggunakan platform teknologi sekolah penggerak mendapatkan manfaat dan memberikan dampak atau imbas bagi pengguna platform teknologi sekolah penggerak lainnya. Kita ambil seperti Bapak Ibu di sini ya, kita berdiri posisinya ya, seandainya kita di sini, kita sedang berada di sini pendekatan ya. Pertama yang dilalui yaitu ada namanya onboarding pembelajaran mandiri ya. Kita lalui asinkronus. Yang kedua, kita akan mendapatkan lembar kerja pelatihan ya Bapak Ibu. Kedua, kita melakukan onboarding pembelajaran dalam kelas ya. Di dalam onboarding pembelajaran dalam kelas dunia maya atau tatap maya disebutnya sebagai daring ya Bapak Ibu, atau sinkronus ya. Lalu selanjutnya kita melalui upgrading ya, pembelajaran dalam kelas dunia maya ataupun pelajaran mandiri atau secara komunitas ya Bapak Ibu ya. Sehingga semuanya bisa berjalan baik, sumber daya sekolah dapat dilakukan secara dengan baik sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sampai sini ya pemaparan saya di dalam literasi digital ya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke dalam moderator atas waktu dan tempatnya. Silakan moderator. Oh ya, terima kasih Bapak Adi yang sudah memaparkan tentang literasi digital. Kayaknya cukup jelas banget ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan Bapak Ibu kalau ada ditanyakan. Sepertinya sudah cukup Pak Adi. Sudah sangat-sangat jelas, sudah diperinci. Gimana nih? Kita cukupkan sekian ya Bapak Ibu ya. Untuk literasi digital, untuk materi literasi digital, hari ini cukup sekian. Jika nanti saya rasa Bapak Ibu juga sudah jelas, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.